560 atau juga bisa telepon langsung di 0356883476 dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu keutamaan berzikir. Mungkin bisa disampaikan mukhodimah dulu Pak Ustadz di pagi hari ini, silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dianugerahkan olehnya kepada kita. Dalam keadaan pagi hari ini kita mengawali aktivitas yang sangat baik. Kita sudah melakukan sholat subuh dan kemudian kita lanjutkan mungkin dengan berzikir pagi yang menjadi amalan keseharian kita setiap selesai melaksanakan sholat subuh. Dan istimewa lagi pada kesempatan ini kita juga bersama-sama mengikuti agenda Mutiara Pagi dari RRI Tuban yang ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa tema kita pada kesempatan pagi ini adalah keutamaan berzikir. Perlu kita pahami terlebih dahulu definisi atau pengertian zikir itu adalah yang pertama, dia adalah dengan arti menyebut. Jadi zikir artinya menyebut. Ada pepatah Arab yang mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang menyukai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Kalau kita mempunyai idola begitu, kita menjadi fansnya begitu, maka biasanya kita sering membicarakannya, kita sering menyebutnya begitu, sering kita menceritakannya. Itu disebut zikir gitu. Zikir dalam pengertian seperti ini juga misalnya ketika kita habis sholat 5 waktu, itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk wirid, membaca bacaan-bacaan tertentu yang sudah ditentukan. Yaitu misalnya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah begitu. Atau kemudian juga dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram gitu. Lalu kemudian juga dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah itu sebanyak 33 kali. Lalu tahmid alhamdulillah, alhamdulillah itu juga 33 kali. Lalu takbir Allahu Akbar juga sebanyak 33 kali. Lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini contohnya adalah zikir dalam pengertian menyebut atau berwirid ya, membaca bacaan-bacaan tertentu gitu. Ketika misalnya tiba sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kita juga diperintahkan untuk membaca zikir, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil ham gitu. Dan dengan bacaan yang lainnya juga. Nah, ini zikir dalam pengertian wirid atau menyebut gitu. Kemudian yang kedua adalah zikir dalam pengertian mengingat ya. Zikir dalam pengertian artinya kita mengingat di dalam hati kita masing-masing gitu. Keduanya ini sangat penting bagi kita ya.
antara zikir dalam pengertian menyebut wirid begitu, dan zikir dalam pengertian mengingat. Itu sangat penting dan juga harus saling berhubungan, ya. Apabila lisan kita ini menyebut, maka itu tentu harus kita juga resapi dalam hati kita. Tidak boleh hanya sekedar menyebut dengan lisan. Misalnya ketika kita membaca alhamdulillah, 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 artinya itu adalah segala puji bagi Allah. Artinya hati kita mengingat bahwa segala kenikmatan yang kita dapatkan, kita nikmati itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan menimbulkan sikap syukur terhadap semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menghindarkan kita dari sikap kufur gitu. Jadi artinya antara lisan kita dengan hati kita itu harus tersambung gitu. Kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti ingatan kita dalam hati kita langsung tertuju bahwa yang Maha Besar itu hanyalah Allah. Sedangkan kita makhluknya ini adalah kecil. Artinya kita membutuhkan kebesaran Allah. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian dari berzikir yang perlu kita pahami bersama. Jadi intinya bahwa lisan kita mengucap, hati kita mengingat, sehingga ada interaksi yang menerus di antara keduanya. Kemudian yang berikutnya, kita juga memahami pula bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir, ya. Jadi berzikir ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepadaku. Nah, ingatlah kepada Allah, ya. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat namanya, berzikir kepadanya yang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi makin banyak kita berzikir itu makin baik. Artinya kita makin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita selalu mengingat Allah, maka insya Allah kita akan melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, menghindari maksiat yang dapat menyebabkan murkanya, kan begitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa-bisa kita lalai. Apa yang kita kerjakan tidak kita pikirkan terlebih dahulu apakah hal itu diridhai oleh Allah atau justru dimurkainya begitu. Nah, ini sehingga kalau kita banyak berzikir, tentu manfaatnya akan dapat mengontrol perilaku kita, tindakan kita, tentu menjadi lebih baik karena kita sesuaikan dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, kita supaya lebih bersemangat untuk melakukan zikir ini, maka kita juga perlu mengetahui apa saja keutamaan dari berzikir itu, agar ketika kita melakukannya lebih mantap lagi, ya, tidak ragu-ragu lagi karena kita mengetahui berbagai manfaatnya untuk diri kita sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menegaskan, ya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi ini penegasan Allah kepada kita semua. Kalau kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan selalu mengingat kita. Ya. Padahal kitalah yang sesungguhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya kita akan ditolong olehnya dalam berbagai macam permasalahan, mungkin dalam berbagai macam kesulitan. Maka kalau kita selalu diingat oleh Allah karena kita selalu mengingatnya,
maka pertolongan Allah itu akan kita dapatkan, akan kita peroleh gitu. Hingga ini merupakan cara bagi kita untuk menjalin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, baik dengan cara tadi itu berzikir maupun mengingat, menyebut wirid maupun mengingatnya dalam hati. Ya. Jadi tadi kami katakan bahwa antara pekerjaan lisan kita dengan pekerjaan hati kita harus nyambung. Jangan sampai lisan kita saja yang mengucapkan tetapi tidak masuk ke dalam hati kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, ya, mengingat kepadanya, maka hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Nah, padahal hati yang tenang, yang tentram itulah yang akan menyebabkan kita merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Allah menegaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ini poinnya ayat ini, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Gitu. Nah, sekali lagi kami tegaskan, hati yang tenang, yang tentram itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Ya. Semua orang di dunia ini tidak ada yang ingin hidup sengsara. Semua ingin hidupnya bahagia. Nah, cara mereka untuk meraih kebahagiaan itu bermacam-macam. Ada yang dengan memperbanyak piknik, ya. Jadi healing, kata anak sekarang itu healing gitu, bertamasya, ya, rekreasi gitu. Ya, mencari suasana yang segar gitu. Ada yang dengan mengumpulkan uang yang banyak, ya, karena dengan itu dia berpikir akan dapat mencukupi segala macam kebutuhannya. Ya. Ada juga dengan mengoleksi barang-barang antik, ya, mengoleksi barang-barang antik. Ya, kalau kendaraan itu mulai dari sepeda ontel yang dengan model yang klasik itu begitu. Nah, kadang juga dimodifikasi lebih baru lagi begitu. Kalau sepeda motor juga yang seperti itu, mobil juga yang klasik-klasik begitu itu. Nah, dengan begitu hatinya akan menjadi tenang, katanya kan begitu. Ada yang dengan cara memiliki peliharaan burung sesuai dengan seleranya, berbagai macam burung, ya, terutama yang kicaunya indah, enak didengar, kan begitu. Nah, itu cara orang memperoleh kebahagiaan begitu. Dalam pandangan Al-Qur'an, ya, kebahagiaan yang sejati itu akan kita peroleh kalau hati kita tenang. Nah, hati kita tenang kalau kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimanapun dan kapanpun, ya. Dengan mempunyai banyak uang atau tidak, kalau hati kita tenang, maka tindakan pikiran kita akan menjadi tenang, gitu. Kalaupun tidak punya uang, dia akan berusaha sekuat tenaga, lalu kemudian berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian karena itu dia berhati-hati, tidak kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan-keinginannya itu. Dia tetap mempertimbangkan apakah yang saya lakukan ini kira-kira nanti menyebabkan dosa atau tidak, kan begitu. Kalau menyebabkan dosa, dia hindarkan itu. Walaupun mungkin, ya, menguntungkan secara fisik, secara materi. Tapi daripada dia
memperoleh itu semua tapi tidak diridhoi oleh Allah akan dihindari. Ya, itu substansi atau inti hakikat dari kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa selalu Allah menyertainya, Allah melihatnya, mendengarnya dan seterusnya. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu selalu dipikirkan akibatnya. Ya, bagaimana dampaknya nanti, ya. Karena di dalam surat Az-Zalzalah itu kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan, ya, walaupun seberat biji zarrah, ya, artinya sekecil apapun berupa kebaikan, maka dia akan melihat balasannya, ya. Dan sebaliknya juga, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia juga akan memperoleh balasannya. Dia akan melihat balasannya. Sehingga karena itu dia dalam bertindak, ya, melakukan perbuatan apapun akan senantiasa dipikir terlebih dahulu, berhati-hati terlebih dahulu. Sehingga kunci seseorang itu menjadi baik atau buruk atau jahat itu apakah dia ingat kepada Allah atau tidak, kan gitu. Menyadari atau tidak ketika akan mengerjakannya itu. Karena itu pula di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menegaskan, ya, bahwa orang yang jahat itu sebetulnya dia melakukan kejahatannya karena pada saat dia melakukan kejahatan itu tidak sadar, ya, tidak peduli bahwa yang dikerjakannya itu dilihat oleh Allah, gitu, ya. Beliau bersabda, tidak mungkin seorang pencuri itu akan mencuri seandainya ketika akan mencuri dia menyadari bahwa Allah melihatnya. Nah, demikian pula tidak mungkin seseorang yang berzina itu akan melakukan perbuatan zinanya seandainya saat akan melakukan itu dia punya iman, gitu. Nah, itu semua bisa dikerjakan, dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu karena hilang iman yang ada di dalam dirinya. Dia tidak, sekali lagi, tidak menyadari bahwa apa yang dikerjakannya itu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Didengar lalu diperhatikan dan pada akhirnya, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat Allah juga menegaskan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengawasi apapun yang kalian kerjakan, gitu. Jadi tidak semua yang kita kerjakan itu akan berbalas, tidak berjalan begitu saja, ya. Jadi karena itu seseorang yang merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, yang ini kita sebut dengan istilah lain muraqabatullah, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain pula bahwa dia berzikir kepada Allah dalam setiap waktunya, maka insya Allah dia akan selalu tentram hatinya, ya. Akan selalu tentram hatinya, begitu. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia Radio Republik Indonesia RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk berzikir itu agar dapat mempengaruhi, ya, pikiran, tindakan, perilaku kita sehari-hari itu, maka Allah juga sudah memberikan tuntunan kepada kita. Allah menegaskan di dalam firman-Nya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan
bergantinya waktu siang dan malam, itu semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi adanya langit yang membentang tanpa tiang yang menyangganya, bumi yang menghampar yang begitu luas, kemanapun kita berjalan di atas bumi itu tidak akan kemudian jatuh, ya, karena ada gaya gravitasi katanya gitu menurut ilmu fisika itu kan begitu, ya. Bergantinya waktu siang dan malam konstan selalu begitu dalam waktu 24 jam, ya. Tidak pernah saling bertubrukan antara galaksi tata surya itu, ya. Dan waktu itu kalau kita hitung mulai dari pukul 00 sampai 23.59 selalu konstan begitu terus, ya, tidak pernah bergeser gitu. Itu semua tidak terjadi dengan tiba-tiba, ya. Ada kekuatan yang maha mengaturnya itu, ya. Sekali lagi langit yang begitu luas membentang tanpa adanya tiang penyangganya, bumi yang menghampar gitu, ya, yang kemudian kita tahu dari ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari itu bumi itu adalah bulat begitu, tidak menghampar seperti hamparan meja atau lantai begitu, karena seandainya kita berjalan dari satu ujung ke ujung yang paling ujung, kalau seandainya dia terhampar seperti hamparan meja begitu atau lantai begitu, kalau sampai ujung kan kita bisa jatuh gitu, ya, karena sudah sampai ujungnya. Tapi ternyata tidak kan begitu. Jadi kalau kita berjalan di atas muka bumi itu ya seperti itu, karena semuanya bentuknya begitu, bentuknya bulat bumi ini begitu. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terus berjalan begitu konstan selama 24 sehari semalam, tidak terjadi tiba-tiba. Maka itu semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, siapa mereka itu, ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190 itu, ya, yang disebut ulul albab itu siapa? Orang-orang yang berakal itu siapa? Maka disambung pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Yang disebut ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu berzikir, ya, mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim maupun dalam keadaan berbaring. Artinya dalam semua kondisi, ya. Dalam semua kondisi orang-orang yang berakal, ulul albab itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ulul albab itu. Jadi mereka senantiasa berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, tidak pernah lepas gitu. Jadi dalam semua aktivitasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diamnya maupun dalam perjalanannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebelum terbit matahari itu waktunya gitu. Sehingga tentu saja kita sholat subuhnya tidak boleh telat gitu. Nanti kalau sholat subuhnya setelah terbit matahari itu namanya kerinan gitu ya, kesiangan gitu. Itu didahuluin oleh ayam yang sudah berkokok gitu. Dan ayam berkokok di waktu pagi itu adalah bentuk zikirnya kepada Allah.
Ya, burung-burung yang berkicau di waktu pagi itu bentuk zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita setelah terbit matahari baru subuh, ya itu. Kadang malah ada yang tidak subuh. Wah, naudzubillah min dzalik gitu. Lalu kemudian di waktu sore kita baca setelah sholat asar sampai sebelum maghrib batas waktunya gitu. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaka nasyur gitu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya. Ya Allah, kami pada waktu sore ini dan tadi pagi yang sudah berlalu waktu pagi, ya, selalu mengingatmu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dari sisi waktu. Dari sisi keadaan kita juga begitu, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, semua kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah lepas. Lisan kita menyebut, hati kita mengingat gitu. Ya, ini zikir. Jadi orang yang ulul albab, orang yang berakal, ya, ciri utamanya yang pertama adalah selalu berzikir. Kemudian yang kedua adalah berpikir. Jadi selain zikir juga pikir gitu. Mereka selalu berpikir, ya. Apa yang dipikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan itu akan mengantarkannya, ya, kepada satu kesimpulan bahwa tidak mungkin semuanya ini terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin. Ya. Akal kita yang sehat tentu mengatakan bahwa kursi di mana kita duduk, dia tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membuat, gitu kan? Ya. Ruangan yang kita tempati ini tidak mungkin dia ada seperti ini kalau tidak ada yang membuatnya. Akal pikiran kita mengatakan begitu. Walaupun kita belum tentu tahu siapa yang membuatnya, tapi setidaknya akal kita mengatakan seperti itu. Akal sehat kita mengatakan begitu. Ya. Nah, begitu pula dengan alam ini. Ya. Alam dengan segala keteraturannya, ya, suhu udara kalau pada waktu pagi lebih sejuk dibandingkan dengan di waktu siang, ya. Nanti sore kembali menjadi lebih sejuk, ya, malam makin sejuk dan seterusnya. Tidak mungkin hal itu terjadi secara kebetulan. Matahari terbit dari timur, terbenam di arah barat, dan begitu. Ya, kadang-kadang ketika berjalan itu ada di sisi utara, kadang di sisi selatan seperti sekarang ini, sehingga bayangan kita ketika berdiri itu, ya, di bulan-bulan ini, di bulan November ini ada sedikit condong ke utara misalnya begitu, terutama ketika siang menjelang sore kan begitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Perubahan-perubahan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, api yang bersifat membakar, ya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, gitu. Ya. Gaya gravitasi, ya, itu semuanya tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, itu difikirkan oleh orang-orang yang berakal tadi itu, oleh ulul albab tadi itu, ya, sehingga dia akan sampai pada satu kesimpulan. Dia mengatakan begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Bahkan satu makhluk yang sangat kecil sekalipun yang diciptakan oleh Allah dengan keadaan lemah, nyamuk misalnya begitu, itu diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Ya, sampai Allah secara khusus menyebutkan dalam ayatnya, ya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan
ya, dari seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Ya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah hak, kebenaran dari Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa yaqulun, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini, begitu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman selalu bisa menangkap hikmah di balik itu. Dengan adanya nyamuk, maka berdirilah pabrik-pabrik obat nyamuk. Ya. Ada profesor penemu jenis-jenis nyamuk, begitu. Ya. Nah, obat nyamuk itu diciptakannya nyamuk oleh Allah juga bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk obat nyamuk bakar, kan begitu. Ya, di mana asapnya itu dapat mengusir nyamuk. Ada obat nyamuk dalam bentuk elektrik. Yaitu hampir sama dengan bakar sebetulnya, tapi kalau bakar itu asapnya ditimbulkan dengan api yang membakar obat nyamuk tersebut. Kalau elektrik, ya, asapnya itu ditimbulkan karena ada daya listrik yang ditimbulkannya ketika powernya sudah dihidupkan, kan begitu. Ya, dapat mengusir nyamuk, kan begitu. Ada yang dalam bentuk lotion, ya, dioleskan ke kulit kita. Ya, itu dari nyamuk saja. Ya, ada yang dalam bentuk semprot. Ya, jadi bermacam-macam. Nah, bagi orang-orang yang berakal, dia memikirkan hal itu, ya. Tidak ada yang sia-sia. Ya, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Gitu. Karena daya pikirnya tadi itu. Ya, daya pikirnya tadi itu. Nah, karena itu di ujung ayat yang 191 dari surat Ali Imran ini ditutup oleh Allah, Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, karena kalau kita tidak banyak berzikir, maka hidup kita akan lost kontrol begitu. Ya. Maka pada akhirnya kita akan lengah. Karena kalau sudah kita lengah akan nabrak sana sini. Aturan-aturan Allah itu, ketentuan-ketentuan Allah itu banyak yang dilanggar, lalu kemudian pada akhirnya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua perpaduan antara dua hal ini, yaitu zikir dengan pikir, insya Allah akan menjadikan hidup kita terarah. Ya, dengan berpikir terus menerus, ya, kita akan sampai, tidak mungkin alam ini terjadi dengan kebetulan. Tidak mungkin alam ini menjadikan dirinya sendiri. Pasti akan ada yang menciptakan, kan gitu. Nah, siapa yang menciptakan itu? Ya, lalu kemudian kita dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu. Ya, Allah dengan melalui wahyunya, dengan melalui firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi perpaduan antara pikir dengan zikir, maka akan menjadikan seseorang, ya, stabil di dalam bertindak, ya, berperilaku dalam kehidupan ini, karena dia akal pikiran sehatnya bekerja. Tetapi tidak hanya itu saja, dia juga dipandu oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikannya lebih terarah. Karena akal yang dibiarkan secara bebas liar tanpa panduan dari wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu juga berbahaya. Nanti akan sampai pada liberalisme. Ya, pikiran-pikiran yang liar tanpa ada batasan-batasan gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk berzikir
ya, dan juga berpikir dengan akal sehat kita. Nah itu manfaatnya tadi, itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingatnya hidup kita akan menjadi lebih terarah, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hidup kita ini kalau tidak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan manfaatnya, lalu kemudian bagaimana dampak akibat buruknya kalau kita tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perhatikan firman Allah di dalam surat Toha, mulai ayat yang ke-124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ya. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, nah dia tidak mengingatku Allah, begitu ya, tidak memperhatikan peringatanku, ya, apa akibatnya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ya, walaupun rumahnya luas, ya, bukan hanya ada ruang tamu, ruang tidur, ya, ruang makan, ruang kamar mandi, bahkan ada kolam renangnya, Mas Wahyu, gitu. Ada kolam renangnya, ya. Walaupun punya rumah seluas itu, tetapi terasa sempit karena tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membahayakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta, tidak dapat melihat apapun. Itu sangat menyedihkan. Sehingga dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, dia mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta di hari kiamat ini? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku dapat melihat ketika di dunia ini. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Allah menegaskan, dia berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan, gitu. Jadi karena kita ketika di dunia ini tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, tidak mengingatnya, tidak berzikirnya, maka pada hari kiamat nanti kita juga diabaikan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang sudah diabaikan, dilupakan oleh Allah, apalagi di hari kiamat, siapa yang dapat menolongnya? Kan begitu. Karena di hari kiamat nanti seseorang, semua kita itu tidak lagi beramal, tetapi menerima balasan dari semua amal perbuatan yang kita kerjakan. Kalau di dunia ini kita lengah, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Tapi kalau sudah di akhirat, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, maka itu adalah bencana yang sangat besar. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikian pula kami membalas orang yang melampaui batas, tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhannya. Ya. Karena tidak banyak berzikir tadi itu. Tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti kata Allah, kami membalas orang yang melampaui batas, selalu membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemungkaran dan kekejian, dan tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Karena kita hidup di dunia ini sudah ada panduannya. Allah telah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, basyira wa nadhira, ya, memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga balasannya.
lalu kemudian nadhiron, itu peringatan bagi mereka yang melanggarnya gitu. Jadi karena itu Allah kemudian juga menutup ayat ini ya 127 dari surat Toha ini, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal gitu. Nah, makanya untuk menjadikan hidup kita ini senantiasa terkontrol, maka kita harus selalu berzikir kepada Allah, karena itu dampaknya sampai di akhirat sana. Sedangkan tidak satu pun di antara kita yang tidak menuju akhirat sana. Jadi dampaknya sangat panjang, ya, sangat besar gitu. Kalau kita senantiasa berzikir, ya, beriman adanya hari akhirat, maka hidup kita akan lebih hati-hati. Tidak kemudian apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita selalu kita perturutkan, yang karena itu kemudian kita terjerumus pada siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, monggo kalau dari Bapak Ibu para jamaah ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, didialogkan, kami berikan kesempatan yang tentu saja akan dipandu oleh Mas Wahyu dalam hal ini, sehingga akan lebih interaktif. Saya rasa begitu hal-hal yang bersangkutan berhubungan dengan keutamaan berzikir yang sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih, kami kembalikan lagi pada Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan dari Mas Andre di Kunir mendengar ya. Nah, ini bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara berzikir yang benar ketika dalam kondisi sibuk? Dalam konteks ini saya bekerja atau tidak memungkinkan untuk melakukannya dengan lisan, dan apakah ketika berzikir itu keadaan badan itu harus suci? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik Mas Wahyu, terima kasih. Mas Andre di Kunir tadi ya, begitu. Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pengertian berzikir ada dua macam. Jadi yang pertama adalah menyebut atau wirid itu sendiri, dalam membaca Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Atau juga kita baca sekaligus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, begitu. Ya, tergantung. Kalau kita merasa mempunyai kesalahan, maka perbuatan maksiat, dosa, kita membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan begitu. Yaitu zikir dalam pengertian wirid atau membaca, pekerjaan lisan kita. Yang kedua adalah zikir dalam pengertian mengingat. Nah, ini kalau mengingat itu adalah perbuatan hati kita, gitu. Nah, bagus tadi Mas Andri menanyakan tentang bagaimana kalau kita sibuk, gitu. Bagaimana kalau kita sibuk, cara kita berzikir bagaimana? Yaitu dengan mengingat, ya. Ya, ketika kita sibuk itu, maka kita zikir dalam pengertian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena kalau kita ingat Allah, wah, pasti Allah ini memantau saya apakah ridho kepada apa yang saya lakukan atau tidak. Kalau tidak ridho, tentu saya tinggalkan yang tidak diridhoi itu. Dan sebaliknya, kalau Allah ridho, maka kita akan mengerjakan karena ingin mendapatkan ridhonya. Jadi singkatnya seperti itu, Mas. Siapa tadi? Andre ya, di Kunir tadi, Mas Wahyu, begitu. Okay. Terus yang kedua itu, Pak Ustadz, apakah harus bersuci? Oh, betul. Jadi ditanyakan ya. Jadi zikir dalam pengertian yang bebas tadi itu ya, surat Al-Ahzab 41, uzkurullaha dzikran katsiran, zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, itu baik dalam keadaan suci maupun tidak suci, gitu. Dalam keadaan tidak suci pun kita bisa berzikir, gitu. Nah, kalau dalam keadaan bebas, tidak sedang melakukan sholat misalnya begitu. Tapi kalau sholat memang harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun suci dari hadas besar dengan cara mandi, begitu. Tapi kalau zikir dalam keadaan bebas, ya,
tidak perlu bersuci terlebih dahulu begitu. Nah, bersuci itu untuk sholat maupun misalnya juga kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau mau berwudu terlebih dahulu itu lebih bagus ya, karena yang kita pegang, yang kita baca itu adalah kitab suci. Tentu akan lebih beradab, beretika kalau kita juga dalam keadaan suci ya. Jadi begitu Mas Wahyu ya. Semoga bisa tercerahkan ya Mas Andre ya, yang ada di Kunir, dengan jawaban dari Bapak Ustadz Sayyidun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Baik, silakan. Untuk perjumpaan kita di beberapa pagi karena sebentar lagi waktu juga sudah masuk pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Dari Mas Tiawan di Meraura, bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan dalam berzikir Pak Ustadz, terutama saat melakukan secara rutin? Baik, ya. Memang penting sekali keikhlasan itu, karena setiap amal perbuatan yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan ikhlas gitu. Ikhlas dalam pengertian bahwa apapun yang kita kerjakan itu tujuannya hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Maka begitupun zikir yang kita kerjakan tujuannya untuk apa? Tadi ya, seperti yang ditegaskan di dalam firman Allah tadi, fadhkuruni adzkurkum ya. Di dalam surat Al-Baqarah 152 tadi. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi aku ingat apa yang kalian ingat, begitu. Ya, jadi kalau kita mengingat Allah selalu, berzikir kepada Allah selalu, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi kita melakukannya bukan karena orang motivasi yang lain, bukan, tapi untuk diri kita sendiri, supaya kita diingat oleh Allah SWT. Kalau kita diingat oleh Allah ketika kita membutuhkan pertolongannya, akan cepat ditolong. Ibaratnya begini, kalau misalnya saya selalu mengingat Mas Wahyu begitu, ketika Mas Wahyu membutuhkan apapun kepada saya akan lebih gampang untuk menolongnya, dan sebaliknya begitu. Tapi kalau Anda ini siapa? Oh, saya tidak ingat. Nah, itu susah. Jadi, untuk diingat oleh Allah, maka kita harus selalu mengingatnya, begitu. Ya, kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita selalu memujinya, bertasbih kepadanya, begitu. Nah, jadi cara ikhlas kepada Allah ya tentu di dalam hati kita ya, kita niatkan aku melakukan ini karena Allah, begitu. Jadi bukan karena yang lain-lain. Nah, karena itu zikir bisa dibaca dalam keadaan sunyi ya, senyap, dalam keadaan sendiri. Yang penting hati kita meyakini, menyadari, oh, saya dilihat oleh Allah SWT. Justru kita akan menghindari keramaian, menghindari potensi-potensi yang kita lakukan itu karena bukan selain Allah SWT. Nah, itu menjaga keikhlasan. Yang tahu bahwa kita itu ikhlas atau tidak itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa tanya, Mas Wahyu, saya ini ikhlas atau tidak? Ya tidak bisa. Tidak bisa, karena yang tahu adalah saya sendiri gitu. Nah, itu kepekaan dalam diri kita sendiri. Kira-kira begitu yang dari Mas Tiawan di Meraura tadi, Mas Wahyu. Betul, baik. Terima kasih Pak Ustadz, karena waktu juga yang memisahkan kita nggak terasa ya Pak Ustadz. Baik, ya. 1 jam kita menemani pendengar dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini di Mutiara Pagi, edisi tanggal 18 November 2024. Dan saat lagi kita akan kembali terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi.